Kebun ini luasnya hanya sekitar 2 kali 2 meter persegi teman-teman. Tapi dengan lahan sempit itu pun kita bisa menanam berbagai macam sayuran-sayuran yang sering kita konsumsi. Bagi saya kebun ini bukan cuma tempat untuk menanam sayuran ya, tapi lebih kepada ruang di mana saya bisa mencurahkan segala isi hati ya, isi pikiran. Kalau pikiran saya lagi burn out, saya mau ke kebun untuk menenangkan diri. Karena memang di kebun itu tenang. Harapanku kebun ini bisa menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, bisa menunjang untuk kemandirian pangan untuk keluargaku. Hai, namaku Sevi. Selamat datang di kebun kecilku. Nah, kebun ini terletak di Cipondoh, Tangerang. Nah, kebun ini luasnya hanya sekitar 2 kali 2 meter persegi, teman-teman. Tapi dengan lahan sempit itu pun kita bisa menanam berbagai macam sayuran. Contohnya terong, bayam Brasil, sayuran-sayuran yang sering kita konsumsi. Teman-teman, ini nih detailnya kebun 2 kali 2 meter persegiku. Suka dukanya ya ini nih, coba kita lihat ya. Tomat aku daunnya menguning karena hujan terus-menerus beberapa hari ini. Tapi walaupun begitu, yang lainnya masih segar. Ini ada berbagai macam sayuran teman-teman. Ada sayuran pakcoy, sawi, kangkung. Terus ini ada rosemary juga, aromatik-aromatik. Konsep raised bed ini aku ambil dari inspirasi teman-teman berkebun lainnya ya. Karena di sini kondisi lahannya itu keras dan bekas bahan-bahan bangunan. Akhirnya aku cari ide gimana ya supaya aku bisa tetap berkebun di sini, dan solusinya adalah raised bed dengan menambahkan media tanam, campuran sekam bakar dan pupuk kandang. Nah, jadi aman, tidak menyentuh tanah yang keras di bawahnya. Aku seorang ibu rumah tangga, keseharianku adalah mengurus rumah sekaligus kebun di depan rumah. Jadi kebun ini bukan hanya tempat untuk menanam sayuran ya, bagi saya lebih dari itu. Ini sebuah ruang bagi saya untuk, ini me time saya gitu kan. Di tengah kesibukan saya mengurus anak, 3 anak, saya punya ruang sendiri. Jadi untuk merefresh pikiran saya, kalau misalkan saya sudah burn out, saya datang ke kebun. Walaupun cuma ngelus-ngelus tanaman, tapi itu sudah bisa memberikan ketenangan bagi saya. Karena kalau di kebun itu sudah tenang gitu ya, tidak diburu-buru gitu ya. Jadi mengalir, tapi refresh gitu. Biasanya waktu berkebun itu menunggu bayi saya tidur, sekitar pagi. Sekitar jam 9 sampai jam 10 dan sore sekitar jam 3 jam 4. Me time yang sedikit tapi lumayan lah ya untuk merefresh hari itu.
Ini ada bak-bak tong isi 200 liter. Ini apa? Ini adalah sistem aquaponik. Jadi di bawah ini aku memelihara ikan lele. Fungsinya apa? Ikan lele ini akan memberikan nutrisi atau pupuk organik untuk tanaman-tanaman aku yang ada di atas. Gitu. Karena kotoran ikan ini kan mengandung amonia ya, yang itu kalau didegradasi oleh mikroorganisme alami di sekitar sini itu akan bisa memunculkan atau menghasilkan nitrat yang itu penting untuk tumbuhan. Jadi itu tumbuhan bisa menyerap nitratnya sehingga lebih subur gitu. Dan ini organik, ini 100% organik tanpa ada campuran kimia apapun. Ini bisa disebut juga dengan integrated farming ya. Jadi kita bisa memelihara ikan, kemudian kotoran ikan ini bisa kita manfaatkan lagi untuk pupuknya tanaman. Jadi berkesinambungan seperti itu. Aku kan berkebunnya sudah mulai dari 2021, tapi nggak di sini, jadi di kota Gresik. Nah, sebelumnya itu aku berkebun hanya ini hidroponik dan juga organik. Nah, suatu saat aku dapat giveaway nih starter pack tong ini, tong aquaponik. Jadi, aduh sayang banget ya kalau aku tinggal pindah ke sini. Jadi aku bawa aja sekalian. Nah, dalam gentong ini, jadi starter pack aquaponik itu terdiri dari 2 ya. Yang untuk kolam ikannya, kemudian ini yang untuk bak tanamnya. Jadi kalau teman-teman lihat bak tanam ini di sini aku isi kerikil dan juga pasir malang. Ini untuk media tanamnya tanaman. Jadi tidak pakai tanah. Nah, ini selain juga media tanam, ini juga berfungsi untuk memfilter air kotoran ikan. Jadi kalau kotoran ikannya dipompa ke atas, dia akan disaring oleh tanaman sekaligus oleh kerikil-kerikil dan pasir-pasir ini sehingga dia kembali ke kolam dengan kondisi yang bersih. Jadi ikannya sehat, ikannya dapat air yang bersih dan tanamannya juga subur. Jadi berkesinambungan. Nah, ini dari semua banyak tanaman nih kenapa ya? Ini bayam aku seperti ini. Ini kalau kalian bisa lihat nih ada kepik. Karena aku tanamnya secara organik, maka ya ini suka dukanya ya berkebun secara organik, tanaman pun juga suka dimakan sama hama gitu, karena rasanya enak. Nah, bagian berkebun yang paling menyenangkan adalah masa panen, dan kali ini aku panennya ditemani oleh si kecil. Yuk kita mau kita mau panen terong dulu ya. Apalagi ya, Pak Coy ya. Yuk, sana yuk. Bisa bawanya. Suka dukanya berkebun, sukanya itu senang sekali ya. Berkebun itu selain juga menjaga mental tetap sehat, ya. Tapi berkebun juga menjaga asupan kita tuh juga sehat. Jadi kita tahu asal-usulnya. Sayuran yang kita masak itu dari mana, pupuknya pakai apa, kita tahu ya, pakai pestisida atau tidak. Nah, kalau makan sendiri pasti terjamin kesehatannya. Itu sukanya sih. Kalau dukanya ya ini seperti kalau hujan, hamanya banyak ya. Terus tanaman jadi stres, jadi kuning semua daunnya. Nah, tantangannya sih itu. Sampai kalau ditanya sampai kapan ya sampai seumur hidup Kak.
Karena memang berkebun tuh nggak cuman FOMO-FOMO aja ya, ini sudah jadi lifestyle aku. Jadi mau kemanapun aku pindah, dari kota atau mau ke desa, aku tetap mau berkebun. Di rumah harus ada kebun. Gak kuat ya. Aduh. Oke, yeay. Banyak banget kita ya panen hari ini. Kadang-kadang saya nih beli garden kit. Kan ada kan garden kit yang khusus anak-anak tuh saya ajakin supaya mereka itu juga mau berkebun. Jadi saya juga mau menanamkan nanti ke depannya, ayolah kamu harus punya skill berkebun gitu. Kan dengar-dengar nih ya, nanti ke depannya ini akan ada masa-masa yang mungkin seperti COVID, ya kan, mungkin seperti COVID atau mungkin bencana alam. Nah, kita sebisa mungkin kita memiliki ketahanan pangan sendiri di rumah, walaupun itu cuma sayur pakcoy, walaupun itu cuma kan kangkung ya kan, tapi kan nggak perlu ke pasar untuk ya sayur-sayur yang seperti itu. Nah, ini pojok kompos aku teman-teman. Jadi di sini aku membuang sampah-sampah daun, sisa daun dari bekas aku pruning. Aku masukkan ke dalam kompos bag untuk nantinya bisa menjadi pupuk organik untuk kebunku. Nah, ini ada 2 jenis. Ada kompos yang khusus untuk daun-daunan dan ini untuk sampah rumah tangga. Jadi sisa-sisa misalkan sayuran, nasi aku masukkan ke sini. Dan ini adalah hasil dari pupuk lindinya. Nah, ini aku mau tunjukin. Jadi aku mau ambil unsur brown. Nah, akan aku tambahkan di atas dari unsur greennya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk supaya tidak berbau. Jadi baunya waktu dekomposisinya tidak menyengat. Nah, seperti itu. Biasanya aku semprotkan bioaktivator. Jadi campuran antara EM4, mikroorganisme dan juga molase. Biasanya ini aku semprot-semprot seperti ini supaya apa? Supaya hasil komposnya lebih cepat. Karena bakteri itu akan membantu mendekomposisinya lebih cepat. Sudah, gitu aja. Dengan lahan 2x2 meter nih pasti banyak sekali ya keinginan mau apa-apa. Tapi nah, caranya adalah kita posisikan dulu, kita cari dulu posisi mataharinya di mana, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita pilih
media tanam apa, mau tanam sistemnya seperti apa. Nah, kalau di tempat saya ini 2x2 meter nih saya bisa pakai 3 sistem. Nah, sistem hidroponik, sistem aquaponik, dan sisanya adalah secara organik. Nah, hari ini aku mau contohkan kegiatan untuk persemaian. Nah, sebelumnya aku mau menyiapkan dulu media tanamnya. Media tanam yang aku siapkan ada media tanah, kemudian ada pupuk kandang kambing, kemudian ada sekam bakar. Nah, di sini aku pakai perbandingan 1 dibanding 1 dibanding 1. Nah, nanti aku tunjukin ya bagaimana caranya mencampurnya. Nah, sama, ini juga ukurannya sama, pupuk kandangnya, dan terakhir sekam bakar. Sekamnya kalau mau pakai mentah juga boleh, tapi biasanya kalau hujan-hujan begini lebih baik pakai yang bakar, karena biasanya kalau hujan jamur aktif-aktifnya hidup, jadi lebih baik pakai yang sekam bakar. Nah, oke, nah kita campurkan semuanya 1 banding 1 banding 1, kemudian kita aduk. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa digunakan untuk persemaian. Nah, begini teksturnya. Nah, ini benih okra yang sudah kering. Nah, caranya nanti kita buka benih okranya ini, kita buka buahnya. Nah, yang akan kita tanam adalah bijinya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita masukkan dulu media tanamnya ke dalam tray semai secara merata. Kalau sudah merata seperti ini, tinggal kita lubangi sedikit. Setiap tray ini satunya, 1 tray kotak ini aku isi 1 biji. 1 biji tray. Nah, saya memilih organik karena saya ingin menjaga keseimbangan alam. Jadi organik itu kan berarti kita fokus pada tanah, mengolah tanah. Karena kalau kita pakai kimia, agen-agen hayati, biologis yang ada di tanah itu bisa ikut mati. Kayak cacing, terus bakteri-bakteri yang di dalam tanah. Kalau kita keseringan pakai kimia, lama-lama dia akan mati dan kehilangan kesuburan. Prosesnya memang lama, tapi kembali lagi ke tujuannya. Kalau untuk keseimbangan alam itu paling bagus memang organik. Nah, udah habis. Sekarang kita mau bikin pestisida nabati dari daun pepaya. Yuk kita ke daun pepayanya. Nah, ini daun pepayanya. Kita cari daun pepaya yang tua ya. Cukup kita ambil 1 saja. Nih, yang kita pakai adalah daunnya. Nah, cukup segini saja.
Ini pestisida dari daun pepayanya sudah jadi. Alasannya kenapa pakai daun pepaya? Karena daun pepaya itu mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid yang berfungsi untuk mengganggu sistem saraf dari serangga. Selain itu juga mengganggu nafsu makan dari serangga. Nah, kemudian kita campurkan dengan perbandingan 1:1. Satu bagian dari pestisidanya kita tambahkan air juga 1 bagian ya. Nah, pestisida siap digunakan, kita semprotkan kepada sayuran-sayuran yang banyak dihinggapi oleh kutu kebul, serangga-serangga seperti itu. Kenapa berkebun? Karena itu sudah menjadi hobi saya, sekaligus sebagai ruang bagi saya untuk mencari tempat ketenangan, refresh dari segala hiruk pikuk keseharian di rumah. Bagi saya kebun ini bukan cuma tempat untuk menanam sayuran ya, tapi lebih kepada ruang di mana saya bisa mencurahkan segala isi hati ya, isi pikiran. Kalau pikiran saya lagi burn out, saya mau ke kebun untuk menenangkan diri. Karena memang di kebun itu tenang. Kita bisa curhat sama daun, sama sayuran tanpa dijudge ya. Dan kita setelah berkebun tuh biasanya kita rilis hormon-hormon bahagia, dopamin seperti itu. Jadi kembali fresh dari kebun. Harapanku kebun ini bisa menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, bisa menjadi menunjang untuk kemandirian pangan untuk keluargaku seperti itu. Selain itu juga bisa menginspirasi banyak orang untuk berkebun di depan rumah. Di lahan yang sempit pun kita bisa kok menghasilkan pangan sendiri, menghasilkan sayur sendiri, protein sendiri gitu.